Halo, Dewa Option. Salam jumpa lagi. Pada awal tahun 2011 ini, izinkanlah saya menyajikan video tutorial tentang bagaimana caranya Anda membuka akun pada broker Interactive Broker atau IB. Broker ini mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya adalah komisi yang murah, komisi yang begitu kecil, dan akses yang begitu cepat. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya Anda membuka akun pada Interactive Broker ini. Mula-mula, silakan Anda ke alamat brokernya, yaitu di www.interactivebroker.com. Ya, ini adalah alamat dari website IB. Kemudian pada sisi sebelah kanan Anda klik Open an Account, Start an Application. Oke. Kemudian pilih Single Account, ya. Pilih Single Account. Klik Apply Now pada single account. Kemudian Anda pilih Fast Track Registration, ya. Jangan pilih Pro Track Registration, Anda pilih Fast Track Registration. Lebih singkat, lebih mudah, karena yang sebelah kanan itu adalah untuk orang yang tradingnya macam-macam, diantaranya trading CFD. Kemudian isikan username, ya, 5 huruf, ya, username. Nanti IB akan menambahkan beberapa angka di belakang username itu sebagai nama username Anda. Contoh, di sini ada contoh. Misalkan saya isikan sebagai Bambi, ya, ini contoh saja. Kemudian isikan password, ya, sampai 8 karakter. Dan password ini tidak boleh ada spasi. Dan tolong Anda simpan dan ingat baik-baik data diri ini, ya. Anda juga diminta untuk memasukkan email yang masih valid, ya, dan isikan di mana Anda tinggal. Misalkan Anda isikan di sini sebagai Indonesia. Oke. Nah, kemudian setelah itu IB akan memberikan nama username, yaitu username Anda ditambah dengan 3 angka di belakangnya. 3 angka di belakang ini adalah angka yang diberikan oleh IB. Dalam hal ini adalah contohnya Bambi 407. Setelah itu, silakan buka email Anda. IB telah mengirimkan confirmation number, ya. Anda isikan di sini. Anda lihat email Anda? Ya, ini adalah confirmation number yang dikirimkan oleh IB, 5 angka. Isikan confirmation number ini ke dalam isian website IB. Di sini. Ya, isikan di sini. Tinggal copy paste saja. Kemudian customer type-nya apa? Anda isi individual. Setelah itu klik continue. Nah, setelah Anda klik continue, Anda akan dibuatkan sebuah account number, nomor account. Nomor account ini adalah nomor account Anda di IB, tidak pernah berubah, ya. Jadi nomor account ini berlaku selamanya untuk username ini. Jadi Anda silahkan catat baik-baik atau cetak dan simpan baik-baik informasi ini, baik username ataupun account number ini. Jika sudah, Anda klik continue. Kemudian kita lanjut, tinggal klik continue. Di sini ada bacaan yang mana pada akhirnya Anda diminta untuk menerima. Klik accept, klik continue.
Kemudian Anda isikan identitas nama, yang mana nama ini harus sama persis dengan identitas. Identitas yang Anda bisa pakai adalah contohnya misalnya KTP atau paspor. Ya, jika tidak ada last name, Anda bisa isikan sebagai strip. Jadi saya ulangi ya. Nama ini harus sesuai dengan KTP atau paspor yang tercantum di situ, harus sama. Termasuk alamatnya. Ya, Anda isikan alamatnya dengan baik. Ya. Jadi harus sama dengan apa yang ada pada KTP atau paspor. Data diri ini harus sama dengan yang Anda punyai pada identitas, misalnya paspor atau KTP. Nah, bagian ini penting. Bagian ini adalah security question, ya. Ada 3 security question Anda harus isikan, dan Anda harus ingat baik pertanyaan ataupun jawabannya. Harus ingat, ya, tidak boleh lupa. Tolong data diri ini, data diri security question ini harus diingat dan disimpan baik-baik. Oke. Nah, manakala Anda mempunyai alamat surat menyurat yang berbeda dengan alamat identitas, Anda bisa klik di sini, yes. Nanti akan diminta untuk memasukkan alamat surat menyuratnya. Oke. Di bagian ini Anda isikan sesuai dengan contoh saja. Misalnya seperti ini. Kemudian lanjut, klik continue, akan tampil seperti ini. Kemudian isian akan dilanjutkan dengan mengisikan identitas, misalnya nomor KTP. Ya, di sini Anda isi contoh, misalnya memilih National Identity Card. Nah, ini adalah bahasa Inggris dari KTP. Isikan juga country of issuance, jadi negara penerbitnya adalah negara apa, dan isikan nomornya. Ini adalah keterangan dari pekerjaan Anda. Sebagai contoh saja, siapa bos Anda, bisnisnya apa, alamat kantornya di mana, ya, dan lain-lain. Kemudian juga Anda bisa isikan ini penghasilan lain. Ya, jumlah totalnya ini adalah 100% ya. Jadi kalau Anda memilih hanya satu, Anda harus isi di sini sebagai 100%. Anda lihat di sini adalah W8BN. Berbeda dengan Think or Swim di mana W8BN-nya harus dikirimkan secara fisik ke Think or Swim. Kalau Interactive Broker tidak perlu. Jadi W8BN-nya cukup diisi secara online saja. Ya, ini adalah W8BN. Interactive Broker sudah membantu kita untuk mengisi dari W8BN ini. Sebagai contoh adalah ini Bambang Susanto, ya, sudah diisikan oleh IB-nya. Anda tinggal ikutin. Tuh lihat, sudah diisikan Bambang Sutanto. Alamatnya juga sudah diisikan, termasuk negaranya. Oke. Di bagian ini Anda harus klik individual, oke. Dan di bagian ini ada cek beneficial owner of resident of Indonesia, oke. Anda cek atau centang. Kemudian Anda tanda tangani dengan cara mengetik nama lengkap. Ya, tanda tangani dengan cara mengetik nama lengkap di sini. Kemudian isian selanjutnya adalah tentang ini. Anda tinggal jawab no, 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 semua no. Kemudian tentang keuangan Anda. Nah, ini isinya harus benar karena akan menyangkut izin atau permission dari trading Anda, apakah trading bonds, option atau stock, dan lain-lain. Jadi Anda tinggal contek saja. Kurang lebih seperti ini isinya. Kemudian isikan
tujuan dari investasi Anda, ya. Contohnya seperti ini. Dan kemudian isikan juga pengalaman investasi atau pengalaman trading Anda. Nah, isinya contohnya seperti ini. Seperti ini contohnya. Gampang, isinya nggak sulit ya. Jadi manakala Anda melihat video ini, Anda sering-seringlah untuk menekan tombol pause, play, pause, play, pause, play ya. Supaya Anda punya waktu untuk mengisikannya. Betul? Kemudian Anda diminta untuk tanda tangan lagi dengan cara mengetik nama lengkap Anda. Dan dilanjutkan dengan mengisi atau menyetujui beberapa agreement lainnya. Anda tinggal isikan tanda tangan dengan mengetik. Dilanjut, Anda klik accept dan klik continue. Terus juga accept dan continue. Anda lihat ada beberapa isian yang mirip-mirip. Klik accept dan klik continue. Dan kemudian Anda diminta untuk mereview apa yang sudah Anda isikan di sini. Jika semua isian ini benar, Anda klik continue. Kemudian account application legal acknowledgement. Jawab semua, accept, klik accept. Ya, isikan semua accept. Jika sudah, Anda klik continue. Prinsipnya pembukaan akun ini sudah hampir selesai. Ya, jika akun Anda itu sudah open, artinya Anda sudah menerima email dari Interactive Broker bahwa akun itu siap di funding, Anda bisa funding. Dan untuk funding, Anda bisa klik di bagian wire transfer ini di sini. Nah, ini adalah bagian wire transfer. Anda bisa klik select. Kemudian isikan berapa yang akan Anda isikan, ya, akan Anda kirimkan. Minimum depositnya adalah $10.000 untuk pembukaan akun baru. Ya, Anda isikan saja. Katakanlah Anda belum siap untuk funding, tidak jadi soal, karena ini hanya formalitas saja. Jika nanti Anda mengisinya atau mendepositkannya itu 2 bulan lagi juga tidak jadi soal juga. Ini adalah instruksi untuk wire transfer. Nomor rekening IB, ya. Nomor rekening IB yang terbaru ada pada website Interactive Broker ya. Beres, Anda lihat. Nah, kemudian Anda diminta untuk mengirimkan 2 dokumen, ya, upload 2 dokumen. Yang pertama adalah KTP, ya, KTP ataupun pasport scan yang berwarna ya, yang ada fotonya. Kemudian proof of address of Bambang, ya, maksudnya bukti dari tempat tinggal sesuai dengan alamat Anda, ya, di sini. Jadi biasanya ada 2 dokumen yang diminta upload. Yang pertama adalah KTP atau pasport. Yang kedua adalah utility bill, contohnya tagihan telepon atau tagihan listrik, yang mana pada tagihan itu tercantum nama dan alamat Anda sesuai dengan identitas, yaitu sesuai dengan KTP atau pasport. Nah, Anda bisa upload 2 dokumen tersebut di sini. Ya, formatnya macam-macam, bisa JPEG, PMP, PDF, ya, atau Microsoft Word. Usahakan file yang dikirim tidak melebihi dari 2 mega ya, supaya proses uploadnya cepat. Kemudian isian selanjutnya adalah Anda klik di sini bundle dan flat rate untuk future. Klik continue.
Kemudian Anda market datanya sebagai non profesional, ya, non profesional. Jika semua sudah benar, Anda klik continue. Ini, ya, Anda klik accept dan continue. Kemudian klik semua sebagai I agree. I agree semua di sini. Dan kemudian Anda ketikkan tanda tangan Anda, signature di sini. Ketikkan juga signature di sini. Dan seterusnya. Ini contohnya. Klik accept dan continue. Dan kemudian ada yang disebut dengan secure login system. Anda bisa memilih activate online security card. Jadi security code card ini adalah kartu yang berisi nomor-nomor kode-kode tambahan untuk login. Ya, Anda bisa baca di bagian ini. Kemudian inilah yang disebut dengan security code card, ya. Simpan dan print, ya, print dan simpan security ini baik-baik, jangan sampai hilang. Dan untuk pembukaan akun baru, security code card ini adalah security code card yang sementara, yang berlaku setiap 3 minggu. Jadi setiap 3 minggu Anda harus memperbaharuinya dengan cara menelepon ke IB. Ya, jika Anda sudah memperoleh security code card yang permanen, maka Anda tidak perlu telepon lagi atau tidak perlu memperbaharuinya. Simpan security code card ini dengan baik-baik, jangan sampai hilang. Nah, ini adalah contoh dari pengisian security code card. Lihat di sini 2283. Ya, isinya sebagai 1Z86NZ. Dari mana ini? 2283. Anda cek. Ya, 22. Ini 22. Ya, 1Z8 dan 83. 83 ini 6NZ. Oke? Nah, itu dia. Isikan kode tadi ke dalam ini. Di sini. Ya, itu cara pengisian security code card. Beres. Akun Anda tinggal menunggu untuk disetujui. Ya, nah ini. Begitu Anda login, Anda diminta untuk memasukkan security code card, ya. Jadi Anda di samping memasukkan username dan password, Anda juga diminta untuk memasukkan security code-nya di sini. Ya. Jadi security code itu jangan sampai hilang. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Anda mendownload trading platform, yaitu Trader Workstation, TWS. Ya, download TWS-nya. Ini, ya. Dan platformnya bisa macam-macam, ada Windows, ada Mac, ada Unix. Katakanlah Anda menggunakan Windows, Anda download di sini. Anda download Trader Workstation-nya atau TWS. Anda download, ya. Kemudian Anda install. Ini adalah proses mendownload, ya. Kemudian Anda bisa install TWS-nya. Diinstal, gampang installnya, tinggal next saja. Ya, tidak terlalu sulit. Tinggal klik next gitu, ya. Nah, setelah selesai, Anda bisa login, ya, dengan syarat Anda sudah funding. Jadi paper trading untuk TWS ini baru bisa dipakai manakala Anda sudah funding, ya. Kalau belum funding, Anda hanya bisa pakai yang versi demonya, yaitu dari website.
ya. Nanti saya akan tunjukin di bagian mana. Kemudian ada baiknya Anda mendownload Java ya dari www.java.com dan install Java ini ke dalam komputer Anda. Ya. Nah, ini adalah contoh email dari IB yang meminta Anda untuk mengirimkan proof atau bukti dokumen ID yang ada foto diri Anda. Ya. Dan dokumen itu bisa berupa paspor, national ID atau travel license atau green card ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan lampiran bank statement atau tagihan rekening yang ada tertera nama dan alamat Anda sesuai dengan KTP atau paspor tersebut. Seperti ini. Kemudian scan data diri Anda itu, email ke ini account@interactivebrokers.com ya, kirim ke sini. Nah, ini adalah contoh dari email dari IB yang mana dokumen Anda itu sudah diterima dan sudah di funding. Ya. Now that your account bla 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 is activated and funded, you can begin trading bla bla bla. Jadi Anda bisa mulai trading manakala account itu sudah di funding. Dan seterusnya, ya. Oke, itu adalah cara bagaimana Anda membuka akun di Interactive Broker. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.